Pada penghujung abad ke-15, di Eropa Barat, mulai tampak tanda-tanda kebangkitan dalam berbagai bidang. Dalam bidang ekonomi, akhir abad ke-15 menjadi masa penjelajahan orang-orang Eropa menemukan pintu baru, mencari kekayaan. Orang-orang Eropa menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi 7 lautan. Pada tanggal 2 Oktober 1492, atas sponsor Ratu Isabella dari Kastila Spanyol, Christopher Columbus mendarat di benua Amerika. Penemuan ini merupakan mahkota eksplorasi dan kolonisasi benua Amerika yang mereka sebut dunia baru. Benua Eropa mereka sebut dunia lama. Penemuan ini membuka pintu bagi bangsa Eropa untuk menyebar dan bermukim di 2 benua dan menyediakan sumber kekayaan mineral dan isi bumi bagi Eropa. Pada tahun 1498, Vasco da Gama, seorang penjelajah Portugis, menemukan jalur laut langsung dari Eropa ke India dengan berlayar mengelilingi Afrika. Melalui jalur perdagangan baru ke timur ini, negara-negara Eropa turut menikmati manfaatnya. Dalam jangka pendek, ya tentu saja Portugislah yang mendapatkan manfaatnya. Portugis yang sebelumnya miskin mendadak menjadi negeri terkaya di Eropa. Sejak itu, dunia kapitalisme dibagi menjadi 2 pihak yang berbeda tajam. Pihak pertama adalah sejumlah kecil negara-negara dominan yang memeras, dan pihak kedua adalah sejumlah besar negara-negara yang dikuasai dan diperas. Sistem kapitalisme awal dari tahun 1500 sampai 1750 ini didasarkan pada kekuatan. Yang kuat menaklukkan yang lemah, merampas sumber-sumber ekonomi mereka, membelenggu mereka dalam hubungan dagang yang tidak seimbang, dan mengorganisasi kembali struktur-struktur ekonomi mereka, misalkan dengan memperkenalkan perbudakan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan bangsa Eropa. Sistem kapitalisme awal ini ditandai dengan kebijakan-kebijakan merkantilis yang identik dengan penumpukan emas dan perak, yang menyebabkan apa yang disebut neraca yang menguntungkan dari ekspor yang melebihi impor dalam hubungan dagang dengan masyarakat dan bangsa lainnya. Selama operasi-operasi yang serakah ini, kekayaan dikeruk dari koloni-koloni kemudian dibawa ke metropolis-metropolis di Eropa. Imperium-imperium kolonial besar di Eropa Barat dibangun dan diperebutkan oleh bangsa Spanyol, Portugis, Belanda, Perancis, dan Inggris. Keserakahan Spanyol dan Portugis dalam menjajah dunia baru memunculkan perjanjian Tordesillas pada tahun 1493 yang membagi area jajahan di dunia baru antara Portugis dan Spanyol. 1 tahun setelah Columbus menemukan Amerika, Spanyol mulai memiliki jajahan di dunia baru, di Hispaniola, Amerika Tengah. Spanyol kemudian menjajah Meksiko setelah pada tahun 1519 Hernando Cortés menguasai kota Tenochtitlan, sekarang Mexico City. Setelah sebelumnya melakukan penjagalan besar-besaran terhadap ribuan orang Indian Aztec di Cholula, tahun 1532 atas perintah Raja Charles V, giliran Francisco Pizarro menaklukkan bangsa Indian kerajaan Inca di Peru. Antara tahun 1503 hingga tahun 1660, 185.000 kilogram emas dan 16 juta kilogram perak milik bangsa Indian Aztec dan Inca dirampok dan dibawa dari Amerika Latin ke Eropa. Tahun 1571, Spanyol menguasai Kesultanan Manila, Filipina. Pada tahun 1500, Portugis menjajah Brazil. Sebelumnya Portugis sudah menjajah belahan barat Afrika. Dan mulai tahun 1505,
Portugis mendirikan koloni-koloni jajahan seputar Samudra Hindia dengan mendirikan benteng-benteng dan pos-pos serdadu di Goa India, Malaka, Sunda Kelapa, Ternate, Timor, Madagaskar, dan di pantai timur Afrika. Tahun 1557, Portugis menjajah Makau, Cina, dan menjajah Angola tahun 1571. Tahun 1628, Portugis menghancurkan Imperium Muene Mutapa. Tahun 1662, Portugis menghancurkan Kerajaan Kongo. Pada tahun 1545, ditemukan tambang-tambang perak di Potosi, Peru, dan Zacatecas, Meksiko. Harta dari dunia baru membawa dampak mendalam terhadap kapitalisme Eropa, terhadap kelas-kelas ekonomi, dan distribusi pendapatan di Eropa. Emas dan perak dari tambang-tambang di Meksiko, Peru, dan Bolivia meningkatkan persediaan logam mulia Eropa sampai 7 kali lipat dan meningkatkan harga-harga hingga 2 atau 3 kali lipat selama tahun 1540 hingga 1640. Inflasi sepanjang abad ini terutama menguntungkan para kapitalis, termasuk pedagang, industriawan, dan majikan-majikan lain. Tingginya harga dan rendahnya upah menyebabkan inflasi keuntungan yang pada gilirannya menyumbang pada membesarnya tabungan dan akumulasi modal. Inflasi keuntungan dan deflasi upah menciptakan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Di masa Ratu Elizabeth, Inggris bangkit sebagai bangsa penjelajah. Setelah mengalahkan armada perang Spanyol tahun 1588, Inggris memantapkan diri sebagai kekuatan angkatan laut paling tangguh di dunia. Tahun 1600, para kapitalis Inggris mendirikan EIC, East India Companies. Dan tahun 1607, Inggris memiliki koloni pertama yang permanen di Jamestown, Virginia. Tahun 1690, Inggris mendirikan koloni di Calcutta, India. Pada tahun 1602, para kapitalis Belanda mendirikan VOC. Tahun 1619, VOC kemudian mendirikan kota Batavia, sekarang Jakarta. Sejak itu, mulailah Belanda menjajah Indonesia. Tahun 1625, Belanda membuat koloni di New Amsterdam. Namun tahun 1664, koloni ini diambil alih oleh Inggris dan diberi nama New York. Tahun 1641, Belanda menguasai Malaka setelah mengalahkan Portugis. Tahun 1652, Belanda mendirikan Cape Colony. Prancis mulai melakukan penjajahan-penjajahan pada tahun 1608 di Quebec. Tahun 1684, Louisiana diklaim oleh Prancis sebagai miliknya. Tahun 1751, Prancis menambah kontrolnya atas Deccan dan Carnatic. Seiring dengan tumbuhnya imperium-imperium kapitalis baru di Eropa Barat, masyarakat Eropa pun bangkit dalam bidang pemikiran. Orang Eropa menyebutnya Renaissance. Renaissance artinya rebirth atau lahir kembali. Karena akal lahir kembali setelah berabad-abad dikontrol oleh gereja. Masyarakat Eropa merasa bahwa ketika hidup di bawah cengkraman kekuasaan gereja, mereka mengalami kematian. Sebab ketika itu gereja yang mengklaim sebagai institusi resmi wakil Tuhan di muka bumi melakukan hegemoni terhadap kehidupan masyarakat dan melakukan berbagai tindakan brutal yang sangat tidak manusiawi. Besarnya kekuasaan yang dimiliki gereja melahirkan berbagai penyimpangan. Muncul sejumlah filosof yang menolak berbagai doktrin mengenai konsep kependetaan dan dominasi gereja. Niccolo Machiavelli, seorang pemikir dan politikus Italia, menyatakan bahwa Masehi mengajarkan berbagai doktrin yang membingungkan
Masehi mengajarkan ketundukan, perendahan diri, dan pengingkaran jasad. Juga mengajarkan untuk memberikan pipi yang sebelahnya kepada orang yang menampar. Lalu membatasi cita-cita manusia dengan kesenangan dan kebahagiaan hanya di alam setelah kematian. Pemikiran Machiavelli bertentangan secara menyeluruh dengan ajaran Masehi. Machiavelli meyakini bahwa kemuliaan tersebut berasal dari usahanya untuk meraih kemuliaan yang membanggakan, bukan dengan cara perendahan diri. Pada tahun 1513, Machiavelli menuliskan pemikiran politiknya dalam buku The Prince atau Sang Pangeran. Machiavelli menyatakan bahwa seorang penguasa yang ingin mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya haruslah menggunakan tipu muslihat, kelicikan, dan kedustaan yang digabung dengan penggunaan kekejaman dan kekuatan. Buku The Prince sering dijuluki orang buku petunjuk untuk para diktator. Konon, para diktator seperti Napoleon, Hitler, dan Stalin senantiasa tidur dengan bantal yang di bawahnya terselip buku The Prince. Pada tahun 1517, Martin Luther, seorang teolog Kristen Jerman, memicu pemberontakan terhadap kekuasaan Paus sehingga memunculkan aliran Protestan. Martin Luther menentang kemewahan hidup gereja dan praktek-praktek jual beli surat pengampunan dosa atau indulgences atau Aflatbriefen oleh pemuka gereja. Pada tanggal 31 Oktober tahun 1517, Martin Luther menempelkan 95 poin pernyataan atau 95 theses di pintu gerejanya di Jerman. Kaum Protestan reformis juga menuntut dicabutnya dominasi Paus atas para raja Eropa beserta pemerintahannya. Namun, gerakan reformasi ini masih merasa bangga dengan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan gereja Romawi yang mengunggulkan fanatisme dan hawa nafsu daripada akal dan pengetahuan. Martin Luther menyerang akal dengan mengatakan, Anda tidak akan mampu menerima Injil dan akal secara bersamaan. Salah satunya harus melenyapkan yang lainnya. Sungguh, akal adalah musuh yang paling besar bagi keimanan. Akal merupakan kekufuran yang dibuat oleh setan, seperti nanah yang digaruk oleh orang yang berpenyakit kudis dan kusta, sehingga wajib untuk menginjaknya dengan kaki dan memusnahkannya beserta semua hukumnya. Sementara itu, di Eropa Timur, pada tahun 1521, Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Khilafah Turki Utsmani telah menguasai Belgrad. Penguasaan ini adalah rangkaian jihad fi sabilillah oleh Daulah Utsmaniyah untuk membebaskan negeri-negeri Eropa seperti Yunani, Rumania, Albania, Yugoslavia, dan Hungaria. Pembebasan ini terhenti di pintu gerbang kota Wina tahun 1529. Setelah Khalifah Sulaiman wafat tahun 1566, kekuatan Khilafah Utsmaniyah mulai menurun. Pada tanggal 25 Mei tahun 1571, Paus Pius V membentuk Holy Liga atau Aliansi Suci. Holy Liga ini dibentuk untuk menghadang kontrol Khilafah Utsmaniyah atas Laut Tengah. Anggota Holy Liga ini adalah negara-negara maritim Katolik seperti negara Paus, negara Habsburg Spanyol, Naples dan Sisilia, Republik Venesia, Republik Genoa, Grand Duchy Tuscany, Duchy Savoy, Parma dan Urbino, juga para ksatria Malta. Pada tanggal 7 Oktober 1571, terjadilah Perang Lepanto. Pada Perang Lepanto ini, armada perang Khilafah Utsmani kalah oleh armada perang Holy Liga, sehingga berakhirlah kekuasaan Laut Turki di Laut Tengah bagian tengah. Setelah kalah dalam Perang Lepanto,
Khilafah Utsmani menghentikan pembebasan-pembebasan dan hanya mempertahankan wilayahnya. Pada tahun 1534, terjadi penentangan terhadap Paus dari seorang Raja Inggris. Raja Inggris Henry ke-8 menentang keputusan Paus yang menganggap tidak sah perceraiannya dengan Catherine of Aragon dan perkawinannya dengan Anne Boleyn. Henry ke-8 ini memisahkan diri dari Paus dan membentuk gereja sendiri. Pada tahun 1541, Young Kevin membentuk etika kerja Protestan yang turut memicu tumbuhnya kapitalisme. John Calvin, yang nama aslinya adalah Jean Calvin, seorang tokoh teologi dan moralis Protestan dari Perancis, mengizinkan pengambilan bunga pinjaman atau riba, sesuatu yang dikutuk keras oleh moralis-moralis Kristen sebelumnya. Revisi atau interpretasi ajaran Kristen ini tidak hanya membebaskan praktek kapitalis dari dosa orang tamak, tetapi juga memberi legitimasi agama bagi cara hidup tersebut. Hal ini merangsang perubahan-perubahan ekonomi yang mengakibatkan berkembangnya kapitalisme di Eropa, khususnya di Belanda dan Inggris. Pada tahun 1543, terbentuk Council of Trent. Mulailah perlawanan terhadap reformasi Protestan. Di Inggris, kaum Protestan dikejar-kejar dan ditindas. Ratu Mary yang memerintah Inggris mulai tahun 1553 mendukung supremasi kepausan dan pengokohan kembali Katolik Romawi. Selama pemerintahnya, sekitar 300 kaum Protestan dihukum mati. Itulah sebabnya Ratu Mary mendapat julukan Mary yang berdarah. Pengejaran berhenti setelah Ratu Elizabeth memegang tahta Inggris tahun 1558 yang mendukung Protestan Anglikan dan menetapkan Anglikan sebagai agama resmi Inggris. Pun segera menyusul. Penganut Katolik dan Protestan saling melakukan berbagai aksi pembantaian. Di Prancis, terjadi perang agama dari tahun 1562 hingga 1598. Perang antara Katolik dan Protestan di Prancis memuncak pada pembantaian kaum Protestan, terutama kaum Calvinis di Paris, oleh kaum Katolik pada tahun 1572 yang dikenal sebagai The Saint Bartholomew's Day Massacre. Diperkirakan 10.000 orang mati dalam semalam. Selama berminggu-minggu, jalan-jalan di Paris dipenuhi dengan mayat-mayat laki-laki, wanita, dan anak-anak yang membusuk. Di Jerman, tahun 1618, pecah perang 30 tahun. Perang 30 tahun antara Katolik dan Protestan di Jerman sungguh-sungguh suatu peperangan berdarah yang menelan banyak korban. Sikap Luther yang tidak toleransi terhadap mereka yang punya pendapat berbeda dengan dia mengakibatkan perang agama di Jerman jauh lebih sengit dan lebih berdarah daripada di Inggris. Bersamaan dengan perang agama antara Katolik dan Protestan, mulai bersemi perlawanan terhadap dominasi gereja dalam bidang pengetahuan ilmiah. Tahun 1543 dipublikasikan buku De Revolutionibus Orbium Coelestium yang disusun oleh seorang astronom Polandia, Nicola Copernic. Buku De Revolutionibus menggagas teori heliocentris, yaitu penemuan ilmiah yang menentang doktrin gereja yang menganut teori geosentris. Ketakutan terhadap hegemoni gereja menyebabkan buku De Revolutionibus dikirimkan kepada Kopernikus oleh penerbit buku tersebut
tepat pada hari meninggalnya, tanggal 24 Mei tahun 1543. Pemikiran Kopernikus ini merupakan titik tolak pengetahuan modern. Maka terjadilah revolusi ilmu pengetahuan di awal abad ke-16 yang dipelopori oleh Kepler, Bacon, Galileo, dan Descartes. Setelah teleskop diciptakan di Belanda pada tahun 1609, Johannes Kepler, ilmuwan Jerman, menerbitkan bukunya Astronomia Nova. Astronomia Nova menyajikan hukum pergerakan planet yang menyatakan bahwa setiap planet bergerak mengitari matahari dalam orbit elips dengan matahari pada satu titik pusat. Penemuan ini juga menentang dogma gereja yang mengklaim bahwa bumilah pusat pergerakan planet atau teori geosentris. Pada tahun 1620, Francis Bacon, seorang filsuf dari Inggris, menerbitkan buku Novum Organum atau New Instrument. Buku ini mengukuhkan penerimaan metode empiris dalam penelitian. Bacon berpandangan sekuler dan tidak religius. Dia seorang rasionalis dan tidak percaya pada tahyul, seorang empiris dan bukan seorang dogmatis. Menurut Bacon, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah dunia. Sejak saat itu, ide Bacon menjadi gerak pendorong dari metode yang digunakan oleh para ilmuwan. Pada tahun 1631, Galileo Galilei menerbitkan buku Dialogue Concerning the Two Chief World Systems yang merupakan peragaan hebat mengenai hal-hal yang mendukung teori Kopernikus. Ketika buku ini terbit, penguasa-penguasa gereja berang. Galileo segera diseret ke pengadilan agama di Roma dengan tuduhan menyebarkan ajaran Kopernikus. Sampai abad ke-17, gereja dan juga inkuisitor generalnya secara terbuka menganut keyakinan bahwa seluruh alam semesta bergerak mengelilingi mahkota paus yang berada di bumi. Galileo menolak upaya para petinggi gereja untuk menekan usaha penelitian ilmu pengetahuannya. Galileo melawan dogma dan kekuasaan otoriter yang mencoba membelenggu kemerdekaan berpikir. Pada tahun 1637, René Descartes, filsuf Prancis, ilmuwan dan ahli matematika, menerbitkan buku Discourse on the Method for Properly Guiding the Reason and Finding Truth in the Sciences, yang biasa disingkat Discourse on Method. Buku ini membicarakan tentang optik, meteorologi, dan geometri. Descartes berkesimpulan, untuk mencari kebenaran sejati, seseorang harus mulai melakukan langkah yang polos dan jernih. Dimulai dengan cara meragukan apa saja yang dikatakan gurunya, meragukan kepercayaan, meragukan pendapat yang sudah berlaku, meragukan eksistensi alam di luar dunia, bahkan meragukan eksistensinya sendiri, meragukan segala-galanya. Gereja Katolik tidak menyukai pandangan-pandangannya dan hasil karyanya pun digolongkan ke dalam daftar buku-buku yang terlarang. Di kalangan Protestan negeri Belanda, Descartes dituduh seorang ateis dan menghadapi kesulitan dengan penguasa. René Descartes juga mempresentasikan teori intuisi, salah satu teori tentang akal dan berpikir. Demikianlah, bagi masyarakat Eropa Barat, abad ke-17 adalah masa semaraknya semangat rasionalisasi yang menjatuhkan dogma-dogma agama. Kewibawaan agama pun melemah hingga pada titik mengingkari Tuhan dan mendustakan agama. Semakin menciutnya dominasi gereja atas masyarakat, begitu juga semakin hilangnya peran Kristen dari kehidupan, membuat Eropa mulai beringsut menuju kemajuan. Pada waktu yang bersamaan, dalam bidang politik kenegaraan, di Inggris, pada tahun 1640, terjadi upaya membentuk pemerintahan yang demokratis. Oliver Cromwell menginginkan suatu monarki konstitusional di mana raja berada di bawah parlemen dan menghormati lembaga itu
serta negara menganut politik bertoleransi terhadap semua agama. Raja Charles I menolak. Maka pecahlah perang sipil di Inggris tahun 1642. Tahun 1646 perang berakhir. Raja Charles dipenjara dan dihukum mati pada bulan Januari 1649. Tahun itu juga Inggris dideklarasikan menjadi republik yang disebut Commonwealth, yang diperintah oleh Dewan Negara yang diketuai Oliver Cromwell. Kemenangan demokrasi di Inggris ini pada gilirannya berpengaruh kuat pada gerakan pencerahan di Perancis, revolusi Perancis, dan terbentuknya pemerintahan-pemerintahan demokratis di Eropa dan Amerika Serikat. Juga jajahan Inggris seperti Kanada dan Australia.